Oke, halo semua, Bapak Ibu dosen, tim asisten dosen, serta teman-teman. Perkenalkan nama saya Almara Sustari dengan NPM 2206082303. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial, yaitu eh, lab saya yang bernama Eksplorasi Modul Odo 16, yaitu Appraisal. Nah, pada tutorial ini kita akan, seperti yang tadi saya bilang, kita akan mengeksplorasi modul appraisal pada Odoo. Nah, di sini kita akan mensimuskan proses penilaian kinerja karyawan di perusahaan PT kita. Modul appraisal ini secara umum berfungsi untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan secara sistematis dari penetapan standar kinerja hingga pemberian umpan balik. Nah, hal ini tentunya akan membantu perusahaan dalam mengelola kinerja dan pengembangan karir karyawan secara efektif. Melalui penilaian yang objektif, perusahaan dapat mengenali potensi karyawan, menetapkan program peningkatan keterampilan, dan merancang jalur promosi. Nah, mungkin kita mulai saja. Jadi sebelum kita memulai tutorial sesungguhnya, kita harus melakukan duplikasi database seperti pada tutorial sebelumnya. Sini kita dapat logout jika sebelum kita login ya. Kita klik manage database, duplicate, terus continue. Ini tampilan duplicate-nya. Kita akan menamakan dengan appraisal sekarang. npm appraisal. Nah, pada database yang baru ini, kita harus memastikan bahwa kita sudah melakukan instalasi pada modul Open Employee Appraisal dan Surveys. Nah, jika belum, kita dapat klik Activate saja dan akan diaktifasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan settingan outgoing mail server dan user. Nah, di sini agar kita dapat menerima email invitasi untuk survei, kita harus melakukan konfigurasi OMS ini. Nah, kita akan melakukannya dengan menggunakan akun manager. Di sini akun manager ini karena eh, saya memiliki user Robi, jadi akun manajer saya itu Rio. Nah, karena dia merupakan manajer dari Departemen Production. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberikan administration setting kepada Rio dengan menggunakan user admin. Nah, kita di sini dapat melakukan menambahkan administration settings dengan buka settings, klik manage users, terus user yang akan di-manage, dan klik ubah administration ini menjadi settings. Tadi sebelumnya kosong, dan sekarang sudah ada setting di sini. Nah, setelah itu kita dapat masuk ke akun Rio sebagai manajer dari production. Kita akan melakukan konfigurasi terhadap OMS ini. Nah, kita akan membukanya karena ada di settings. Kita sebelumnya sudah di settings, mungkin bisa ke settings lagi karena pindah akun ya. Ke settings lagi, dan ada di technical. Terus ada drop down outgoing mail servers. Dan kita akan klik tombol new untuk membuat konfigurasi baru. Nah, ini merupakan konfigurasinya yang polos ya, yang belum diisi apa-apa. Nah, kita akan mengisi name-nya dengan Gmail, karena kita menggunakan Gmail, memilih SSL TLS, dan STMP servernya ini incpgmail.com, .gmail.com, username-nya ini email kita pribadi. Nah, untuk Google, untuk password, kita akan membuka Google. Kita akan membuka Google account kita. Nah, kita akan menggunakan search bar agar lebih cepat pencariannya dan ketik app passwords. Nah, di sini bisa langsung klik yang muncul pertama, app passwords. Nah, selanjutnya kita akan membuka app password yang baru. Nah, di sini isi dengan app Odoo, nanti akan muncul pop-up kode 16 digit. Nah, itu akan menjadi password kita di konfigurasi OMS. Nah, saya tidak menentukan password di sini karena mungkin itu data sensitif, tapi sudah ada password ya, dan sudah bisa digunakan. Nah, ini tampilan konfigurasi OMS yang terisi dengan data yang sesuai. Ada email saya, dan ada password yang tadi kita buat. Di sini sudah ada tampilannya, passwordnya kita. Oke, selanjutnya kita sudah dapat melakukan test connection untuk memastikan bahwa koneksi ini berhasil, sudah terkonfigurasi dengan benar. Nah, kita dapat klik test connection, dan jika muncul connection test successful, berarti konfigurasi itu sudah benar, dan kita dapat melanjutkan tutorial berikutnya. Oke, nah sebelum itu kita akan menggunakan akun Advertisement lagi untuk menyesuaikan email Rio dengan email kita. Sehingga saat Rio nanti akan melakukan appraisal pada Robi sebagai user saya dapat mendapatkan email karena Rio ini dengan saya akan mendapatkan email sehingga dia dapat
klik email tersebut dan lakukan appraisal pada Robi. Nah, kita akan juga mengubah hak akses Hana sebagai manajer HR. Dan kita sebelumnya seperti tadi, kita akan klik settings, manage user, dan klik user yang akan diubah. Nah, kita pertama akan menggantikan email Ryu. Ini cukup mudah. Pada field email address, kita akan menggunakan email pribadi kita. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan hak asasi sana, hak asasi sana ini administration settings, surveys administration, dan appraisal manager. Nah, ini settingan ini berguna agar Hana dapat mengontrol dan melihat semua yang terjadi dalam uh, survei dan appraisal. Jadi dia akan memantau semuanya. Nah, kita masuk ke survei. eh, kita masuk ke survei yang kita akan membuat sebuah survei yang digunakan untuk melakukan appraisal pada Robi. Nah, kita akan login dengan akun Hana dan membuka modul survei. Dengan klik tombol grid yang di atas ini, ada drop down muncul, klik surveys, kemudian kita klik new. Nah, berikut penerimaan survei yang kosong. Kita pertama kali mengisi survei title dan saya mengisi end message dulu. Tapi end message-nya bisa nanti dan dibebaskan end message-nya. Nah, setelah itu uh, dalam tab options, kita akan pilih opsi yang ini, yaitu one page with all questions, required logged in, limit attempts to one, dan scoring without answer at the end, dan required scoringnya 0, karena bukan merupakan tes ya, tapi merupakan survei, appraisal survei. Nah, setelah itu kita akan menambahkan pertanyaan, klik add a question, akan muncul pertanyaan seperti ini. eh oh, ini untuk optionsnya ditambahin pertanyaan bisa wajib. Nanti untuk ada question akan seperti ini. Ini untuk optionsnya, ini untuk other questions. Answers questionsnya kurang, cukup, baik, sangat baik dengan skor yang sesuai. Koreknya dicentang semua karena bukan merupakan benar salah ya. Oke. Nah, ini jangan lupa settingnya multiple choice, only one answer. Walaupun semuanya benar. Oke, ini ada pertanyaannya. Bagaimana Anda menilai kemampuan Robi dalam mengelola tim produksi secara efektif? Nah, ini berikut tampilan field yang sudah diisi dengan sesuai. The management, technical. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuka laman appraisal. Ini masih dalam akun Hana. Kita akan klik tombol new di sini. Dan pada form yang muncul, kita akan menerapkan 360 degree feedback dengan memilih employee yang sesuai. Jadi 360 degree feedback itu di employee kita memiliki banyak relasi dan kita akan menanyakan mereka mengenai employee kita yang ingin di appraisal. Intinya seperti itu sih. Nah, di sini kita akan memilih Robi, lalu kita akan centang manager, colleague, dan manager, colleague, dan apa ini? Manager, colleague, dan employee. Di sini saya mau settingnya eh Rio dan ini Rahmat. Nah, setelah itu kita klik done dan klik start appraisal and send forms untuk mengirim form appraisal tersebut. Ini bisa di send start appraisal, nanti kita akan membuka email pribadi kita, seharusnya sudah ada email baru yang masuk, yaitu appraisal form Robi. Nah, sebelum membuka link tersebut, pastikan bahwa kita sudah masuk akun Robi, bukan sebagai akun Hana lagi. Nah, kalau kita klik, kita dapat melakukan survei appraisal. Ini tampilannya, appraisal form, start survey, thank you, ini isinya, dan thank you, ada thank you. Nah, setelah itu kita sebagai administrator akan melakukan penyelesaian hak akses ke Robi dan Rahmat sebagai colleague yang menilai Robi, karena tadi saya memilih Rahmat ya, sebagai yang akan menilai Robi. Nah, untuk itu kita akan melakukan langkah yang sama, yaitu membuka settings, manage user, dan user yang ingin diubah, ini sama angkanya seperti sebelumnya. Namun dia memiliki hak yang beda, yaitu survei user. Tapi appraisalnya manager dan administrationnya settings. Oke. Setelah itu ini saya menunjukkan saya login saya saja dengan akun mereka. Nah, kita akan login dengan akun mereka, lalu membuka appraisal dan klik appraisal nama employee yang ingin di appraisal dan klik tombol tes di atas ini. Nah, ini salah satunya saja sama sih tampilannya seperti ini formnya dan ini endingnya. Oke.
Nah, setelah Robin dan Rahmat mengisi appraisal formnya, kita sebagai Hana akan mengubah status appraisal tersebut menjadi done dengan membuka laman appraisal dan drag card Robby ke done. Nah, setelah itu kita akan melihat summary jawaban eh, dan kita dapat membuka tab answers. Nah, di sini ada summary jawabannya. Dia dapat skornya berapa. Ini appraisal form Robby. Nah, setelah itu kita sebagai administration akan kembali mengubah email Ryu ke email yang sebelumnya. Itu bukan email pribadi atau ryu@gmail.com. Bukan email kita yang tadi. Nah, eh oke. Dengan ini kita sudah menyelesaikan tutorial dan kita akan melakukan import master data ya. Nah, untuk mempercepat proses, jadi caranya hampir sama dengan cara-cara sebelumnya. Kita akan ke Surface, klik Import Records, Favorites, Import Records, dan import file master data, dan klik Test. Kalau misalnya sudah ada tampilan Everything's Invalid, kita bisa langsung import. Nah, ini tampilannya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorialnya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan. Nah, selain aspek manajemen teknikal, sebutkan dua aspek lainnya yang dapat menjadi kriteria penilaian dan dijelaskan. Nah, aspek lain yang saya temukan itu interpersonal skill atau soft skill dan problem solving skills. Nah, interpersonal skill ini termasuk aspek yang penting dinilai karena berhubungan dengan kemampuan karyawan berinteraksi dengan karyawan lainnya, seperti manajernya, colleague, atau bawahannya. Nah, kita pastinya kalau misalnya kita tahu ini, kita dapat mengetahui apakah mereka menjalin hubungan yang baik di tempat kerjanya, apa menciptakan lingkungan yang komunikatif. Yang kedua ada problem solving skill. Nah, ini juga penting karena berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam menganalisis masalah, menuliskan solusi, dan mengambil keputusan yang efektif. Nah, jadi dengan ini kita dapat mengetahui kalau misalnya karyawan kita ini mampu mengatasi tantangan yang sekiranya ada pada perusahaan dan merumuskan solusi yang kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya disuruh untuk melakukan eksplorasi pada settingan hak akses. Nah, di sini Rana memiliki settingan tersebut. Ini saya melakukan eksplorasi pada Rana. Jadi appraisalnya employee, surveysnya user. Nah, dia employee yang memiliki akses sebagai employee pada appraisal ini tidak dapat mengelola informasi lain, tapi dapat bisa membuat survei. Kalau misalnya dia memiliki survei administrator, dia dapat eh, membuat survei, tapi karena tidak memiliki hak akses manajer pada appraisal, dia tidak bisa mengelola appraisal lainnya. Nah, sedangkan dengan yang memiliki role appraisal sebagai manajer, dia dapat mengelola semua appraisal dan membuat survei. Walaupun sebagai user, nah dalam survei administrator ini punya Hana sudah ditampilkan sebelumnya. Kalau misalnya Hana ini memiliki akses penuh pada proses pembuatan survei maupun appraisal. Nah, dia jadi dapat mengelola semua appraisal dan membuat survei. Ya, mungkin sedikit refleksi dari saya. Jadi pada lab ini, saya belajar mengenai proses appraisal di Odoo dengan melakukan proses tersebut pada PT kita. Nah, modul ini pastinya membantu perusahaan mengawasi dan mengukur kinerja karyawan secara sistematis. Dan dengan ini, perusahaan dapat melakukan standar kinerja, memberikan umpat lain, serta menilai potensi karyawan. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton tutorial pada kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.